Udah, weh. Oke. Gini sih kurang lebih Bang programnya saya buat untuk menentukan bilangan apa namanya? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi kalau misalnya kita run, terus kita kasih masuk bilangan misalnya coba 1.300. Nanti dia akan baca satu itu sebagai puluhan ribu, duanya ribuan, 300-an, 0 puluhan, 0 satuan. Gitu sih. Cuma ini kan yang kemarin tuh Bang masih bingung saya kenapa nggak bisa ke close otomatis dia. Padahal udah ditaruhkan exist di bawahnya. Gitu sih. Udah di run? Hah? Udah Oh, ini belum kelihatan ya hasil belum, weh. runnya. Astaga, sorry Bang, tunggu. Nah, ini kalau di run misalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dia akan tampilkan satunya itu sebagai puluhan ribu, duanya ribuan, tiganya ratusan, empatnya puluhan, limanya satuan. Terus itu enggak mau yang tadi itu Bang, yang kemarin saya tanya, nggak mau apa ke kelas otomatis. Padahal udah ditaruhkan exit di bawahnya. Cuma enggak tahu sih, masih bingung juga sampai sekarang. Coba lihat yang itunya, weh, yang label selesai, weh. Bang. Label selesai. Kayaknya exitnya ditaruh setelah write learn by itu deh. Yang mana Bang? Yang Ini exit. ya? Ah, Udah sih, udah coba juga oh, udah coba. kemarin. Cuma enggak mau juga. Nggak tahu kenapa. Bingung saya. Nah, coba run dulu deh. Ini kalau kita compile terus di run. Mau ya? Kemarin udah coba. Nah, nggak mau juga. Itu gara-gara ada Ritki itu kali ya? Kan dia Dari sini ya? bakal nunggu satu inputan lagi kan. Tapi kalau nggak ada Ritki juga langsung keluar ya. Iya, coba tes ya. Iya nggak sih? Enggak juga. Nggak ngaruh. Bang. Entah, weh, bingung juga, weh. Iya, makanya kemarin ini masih bingung. Kayaknya Nggak, gara-gara Bang, saya taruhkan label-label ini, makanya dia nggak bisa. Tadi kalau seandainya nggak pakai label, kalau lurus-lurus aja programnya, dia bisa sih. Ini karena di otak-atik sedikit jadinya gitu. Gitu bingung juga makanya. sih pakai label. Tapi udah mantap sih itu, weh. Oke. Oke, Bang. Berarti Stop kalau share. kalau Oh, kalau selain 5 digit gimana? kalau Minta selain lagi 5 ya? digit dia nolak. Iya, ulang lagi coba tesnya. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia suruh ulang lagi. Kalau Mantap. jika iya masukkan Y. Nah, nanti dia ulang lagi. Terus kalau kita masukkan lagi lebih dari 5 digit, terus kalau kita masukkan bukan Y, misalnya T, nanti dia langsung close program. Cuma ini tidak tak close lagi dia. Kalau pengennya langsung otomatis keluar, cuma nggak tahu kenapa nggak bisa. Udah mantap, weh. Cuman mungkin kalau apa biar langsung ke close gitu ya, enaknya pakai while atau repeat until aja Iya, kayak gitu. pakai perulangan ya Bang untuk Nah, apa namanya? Bukan pakai label label. kan? Iya Nah, sih. Oke, makasih Bang. ya, udah Stop mantap tuh. share ya Bang. Oke, kita lanjut yang perulangan kemarin lah ya. Ini materinya perlu lagi atau enggak? Kayaknya udah ya. Materinya kan kemarin kita ada bahas perulangan tuh apa bedanya for, while sama repeat until ya. Nah, jadi mungkin langsung bahas ke ininya aja ya. Apa ke soalnya aja ya. San, coba ya kita lihat dulu soalnya. Mana soalnya? Oke, aku share screen dulu ya.
Oke, mana nih soalnya? Nah, ini soalnya ya. Apa, buatlah program Pascal, masukin N, terus akan ada 2 pilihan ya, A sama B. Ini intinya 2 soal ya sebenarnya ya berarti ya? Nah, mungkin yang paling sederhana dari yang B dulu lah ya. Yang B gimana? Udah ada yang dapat ide nggak kira-kira ngapain dulu? Kayak for Kak Bang. For boleh. Ya, bebas sih ya mau pakai for atau apa gitu. Yang penting outputnya sama. Nah, P-nya nggak bisa diketik. Prosedur. Nah, oke, kita coba ini kerjain dulu lah ya. Nah, ini kan apa? Mau gimana pun ceritanya kan strukturnya sama, ada program, terus apa? Manggil library CRT, terus ada variabel, sama ada bikin n, terus ada read key-nya gitulah. Nah, terus yang kita coba yang B dulu ya, karena lebih sederhana kan. Nah, yang B kan intinya pertama kita suruh user masukin n-nya berapa gitu. Nah, jadi kita perlu variabel namanya n, tipenya integer. Jadi karena pertama kita mau si user masukin n-nya berapa, jadi kita tulis dulu kan ya, write aja ya, biar bagus, write n-nya berapa gitu. Kayak sama kayak yang di ini ya, yang dimaksud ya. Habis itu karena udah apa? Si user masukin n-nya, nanti kita mau baca tuh n-nya. N-nya kita mau baca sebagai n. Nah, sampai sini dulu kan berarti aman ya kalau misalnya dijalanin. Bentar ya, agak. Nah, N berapa? 7. Nah, dia nggak bakal ngapa-ngapain kan? Karena kan kita cuma suruh masukin terus baca. Udah, nggak ngapa-ngapain. Nah, kira-kira supaya bisa ada misalnya gini ya. Bentar. Kan itu tadi, mana nih? Misalnya N-nya adalah 7, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti supaya, supaya bisa terbaca kayak gini gimana kira-kira? Pas kita masukin N-nya 7, langsung 2, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau misalnya N-nya 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Gimana kira-kira? Ya. Oke, ini berarti, ini kan kalau apa? Kalau kita mikir manual kan sederhana sebenarnya. Cuman kan kalau dibikin program gitu kan kalau kita kasih apa perintah yang salah kan outputnya kemungkinan salah juga ya. Jadi apa perintahnya harus benar nih. Oke, berarti gimana kira-kira? Atau sederhananya gitu. Ya boleh pakai for boleh. Oke, jadi sederhananya gini, kita bisa mikir dia atau kita bisa pecah-pecah kasusnya. Kan N-nya 7 ya. Jadi kita bisa bikin dulu. Jadi dari 1 sampai ini I aja ya. For I sama dengan 1 to N. N-nya kan 7 di sini. Jadi dari I sama dengan 1 sampai 7 kita apa? Kita bikin N, kita tuliskan. Kita tuliskan ini aja, tuliskan I-nya gitu. Kan ini sederhananya gini ya. Jadi for I sama dengan 1 to N, yaitu 7, maka lakuin tulis I. I-nya berapa pertama? 1. Terus naik lagi kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai N. Udah, dia selesai di sini. Cuman kan kita nggak mau selesai di sini kan. Kita kan mau lanjut lagi sampai 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cara sederhananya, kita lakuin perulangan lagi. Jadi for I sama dengan, kan ini dimulai dari 6. 6 itu adalah N kurang 1. 7 kurang 1 kan. Kita kan mau dari 6 sampai 1. Berarti kan menurun. Kalau menurun berarti down to 1. Jadi tuliskan
I-nya gitu. Nah, jadi dari I sama dengan N kurang 1, down to 1, tuliskan I-nya. Berarti kalau di sini N-nya adalah 7, berarti dituliskan dulu apa dari N kurang 1 kan, berarti 7 kurang 1, 6, terus 5, 4, 3, 2, 1. Jadi bisa kita pecah-pecah gitu. Jadi yang pertama, perulangan pertama 1 sampai 7, yang keduanya dari 6 sampai 1. Kira-kira sampai sini gimana? Aman? Atau gimana? Aman Bang. Aman. Itu kalau kita mikirnya mecah-mecah kan, kalau dipecah kan lebih enak sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin di sini, or, pertama kan kita mau tuliskan dari 1 sampai N-nya dulu ya. Tapi karena di situ ada untuk apa? Indeks perulangannya kita pakai I, berarti kita bikin variabel baru namanya I. Jadi dari I sama dengan 1 sampai ke N yang kita mau, maka kita lakukan bentar ya. Keyboardnya agak ini. Maka kita tuliskan ini write aja ya, jangan write line. Kalau write line nanti ke bawah itunya. Kita tuliskan si I-nya gitu. Nah, jadi dari I sama dengan 1 sampai ke N kita tulisin I-nya. Ini kalau dijalanin ini outputnya cuma 1 sampai N. Bentar ya. Nah, kalau dimasukin N-nya 7, dia cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kan maunya habis 7 ada 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan. Supaya kayak gitu. Jadinya kita tulis perulangan lagi. Jadi dari I sama dengan, karena kita kalau masukin 7 maunya mulainya dari 6, berarti jadinya dari N kurang 1 menurun sampai ke 1. Nah, kita lakuin write si I-nya. Nah, gitu. Kalau udah kayak gini, nah ini kan udah langsung nyatu ya. Apa? Oh, ini ada titik koma ya harusnya. Nah, gitu. Kalau kita masukin N-nya 7, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, cuman supaya bagusan dikit, kita kasih spasi lah ya. Nah, ini sama, kita kasih spasi juga. Nah, gitu. Nah, kalau kita masukin 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kira-kira gitu. Gimana sampai sini kira-kira aman? Atau gimana? Aman Bang, aman. Nah, itu kalau kita mikirnya bisa-bisa ya. Jadi 1 sampai ke N, baru dari N kurang 1 sampai ke 1. Kalau kita maunya langsung di satu perulangan yang sama gimana? Ini kan ada 2 perulangan nih sebenarnya. 2 perulangannya kan misah. Kalau kita mau di satu perulangan yang sama berarti gimana? Ini kita bikin komen dulu ya. Nah, biar ada banyak referensi nih. Oke. Mungkin itu tadi yang paling sederhana ya. Nah, kalau kita mau, misalnya kalau kita masukin 7, dia nulis angkanya berapa kali nih? Berarti 13 kali ya. Kalau kita masukin N-nya 7, nah, bentar ya. Kenapa? Oh, bentar ya. Bentar ya, agak aneh ini apa coret-coretnya. Lanjut pakai mouse dulu aja kali ya. Nah, ini kalau kita lihat kan kalau N-nya 7, angkanya ditulis berapa kali nih?
angkanya bakal ditulis 13 kali ya. Kalau N-nya 5, berarti angkanya ditulis berapa kali kira-kira? Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, berarti berapa kali itu kalau N-nya 5? Bakal dituliskan 9 kali ya. Kan kalau N-nya 7 kan 13 kali angka nih. Kalau N-nya 5, 9 kali angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti gimana pola banyak angkanya? Nah, berarti pola banyak angkanya, kan bisa kita tuliskan 2 kali N dikurang 1. Kalau N-nya 7, berarti kan 2 kali 7, 14, kurang 1, 13. Kalau N-nya 5, berarti 2 kali 5, 10, kurang 1, 9. Berarti kalau kita masukin N-nya 7, si angkanya akan ada sebanyak 2 kali N dikurang 1. Nah, berarti kalau kita mau perulangannya cuma sekali, maka kita bisa tuliskan for I sama dengan 1 sampai ke 2 kali N dikurang 1 ya. Karena kan kalau dia tadi 7 kan dia bakal 13 kali angkanya. Kalau 5 dia bakal 9 kali. Nah, jadi perulangannya kita lakuin sebanyak 2 kali N dikurang 1. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, kita akan lakuin apa nih yang kita lakuin? Pertama kan kita tuliskan dulu kan. Kita tuliskan bahwa dia adalah I. Nah, cuman kan masalahnya dia bakal gini ya, apa? Kalau tadi yang misalnya sederhananya aja yang N-nya 5. Berarti kalau kayak gitu, berarti dari for I sama dengan 1 itu berapa? Itu 9 ya. Tuliskan I. Berarti kan yang akan ada nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Kan kita nggak mau itu kan. Kita maunya 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau kayak gini, itu yang akan ada cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba deh kita run. Misalnya 5 ya. Nah, iya sampai 9. Kita kan nggak mau kan. Kita maunya habis 5, dia langsung ke 4, 3, 2, 1. Nah, supaya kayak gitu berarti gimana? Nah, jadi di dalam perulangan ini kita bikin kondisi. Jadi, jika I-nya udah sama dengan N, artinya kan pas I-nya berapa? Misalnya tadi 5. Pas I-nya udah sama dengan 5, maka kita lakuin. Kita ulang lagi kan? Kan gini nih. Apa tadi? Udah sampai 5 nih. Udah sampai 5. Kita kan nggak mau dia mulai dari 6 kan? Kita maunya dia mulainya dari si N kurang 1, yaitu 4, 3, 2, 1. Nah, gitu. Jadi, pas I sama dengan N kan artinya pas I-nya adalah 5 ya. Harusnya bukan sama dengan ya, tapi lebih besar ya. Nah, maka kita lakuin, apa yang kita lakuin kira-kira? Kita bukan tuliskan I lagi kan? Kan kalau dituliskan I kan jadinya apa? 6. Kita maunya 4. 4 itu datangnya dari mana kira-kira? Supaya 6 ini jadi 4, I-nya harus diapain? Kan saat hasilnya 6 kan I-nya adalah 6. Nah, gitu. Supaya dia jadi 4 gimana berarti? Apa yang harus dilakuin? Dikurang, Bang. Boleh. Apanya yang dikurang? Angka 6-nya. 6-nya dikurang berapa? Dikurang 2. Oke, berarti nanti jadi formulanya adalah I dikurang 2 gitu ya? Ya. Kan I-nya 6 tadi, 6 kurang 2, 4. Pas I-nya 7, berarti 7 kurang 2 ya? 7 kurang 2, 5. Kita kan maunya habis 4 kan 3 ya? Nah, berarti formulanya kurang tepat kalau I kurang 2. Berarti gimana kira-kira supaya ini jadi 4, 3, 2, 1? Ya, gimana? Gimana tuh caranya biar dia jadi 4, 3, 2, 1? Kalau I-nya kurang 2 kan ini tadi I-nya 6. 6 kurang 2, 4. Pas I-nya 7, 7 kurang 2 kan 5. Kita kan maunya habis 4 kan 3 ya? Nah, gimana tuh caranya? Nah, sederhananya kita bisa bikin gini. Kita bisa bikin 2N
kurang 1 nanti dikurang sama si I-nya gitu. Berarti gimana? 2N kurang 1 kan nilainya tetap. Yaitu kalau N-nya 5 berarti dia 9 kan? 9 dikurang I. I di sini kan 6 ya. 9 kurang 6 berapa? 3. Supaya jadi 4 nanti ini ditambah 1. Gitu. Jadi 2N kurang 1 dikurang I tambah 1. Itu dah. Coba deh. Nanti pas I-nya 7 jadinya berapa? Ini kan tadi berapa nih? 9. 9 kurang 7, 2. 2 tambah 1, 3. Benar, habis 4 kan 3 memang ya. Nah, pas I-nya 8. Pas I-nya 8 kan harusnya hasilnya 2 ya. Jadinya berapa nih? 9 dikurang 8, 1 tambah 1, 2. Benar. Gitu. Nah, jadi kalau kita masukin ke sini, jadi kita akan tuliskan 2 dikali N, dikurang 1, terus ditambah I, terus dikurang 1. Nah, biar bagus kita kasih ini aja ya. Nah, coba nih misalnya kita jalanin. N-nya berapa? Misalnya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ada yang salah ya? Oke. Berarti gimana nih? 2N kurang 1 dikurang ya, sorry. Ini dikurang I, ini ditambah 1. Nah. 1, 3, 4, 5. Bisa ada yang salah ya? Oh, berarti ini harus di if-in juga ya? Ini if I lebih kecil sama dengan N. Kalau enggak dia bakal ketulis semua ya? Nah, jadi yang red I ini itu hanya akan dituliskan jika I-nya kecil sama dengan N gitu. Ini I ya, bukan 1 ya. Nah, gitu. Nah, tapi karena ini if-nya ada banyak ya, berarti yang kedua ini else ya, else if. Nah, gitu. Ini karena udah N yang terakhir, berarti ada titik koma. N-nya berapa? 5. Nah, iya, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, biar bagusan dikit sama kita kasih spasi aja. Nah, gitu. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kita masukin 7 gimana? 2, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kira-kira gitu ya. Berarti ada 2 kasus nih. Bisa pakai yang pertama lebih sederhana ya, tapi ada 2 kali pengulangan. Kalau yang cara kedua, ini agak lebih ribet, tapi cuma ada 1 perulangan. Nah, jadi nanti dibatasi 2 kondisi. Jadi jika I-nya kecil sama dengan N, kita kan nulisnya lempeng aja gitu kan. Tapi kalau I-nya udah lebih besar dari N, yang dituliskan adalah 2 kali N kurang 1, dikurang I, ditambah 1. Nah, kira-kira gitu. Gimana kira-kira? Ada yang mau diiniin? Ditanyain atau gimana? Ada yang mau ditanyain atau gimana? Atau aman? Ya. Nah, kira-kira gitulah ya. Jadi sebenarnya ininya banyak cara ya untuk dapetin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tadi ya. Ini aja kita udah dapet 2 cara nih. Nah, jadi itu sih sebenarnya mengenai caranya bisa beragam ya. Tiap orang mungkin beda. Karena kan tiap orang ininya pemikirannya beda ya. Nah, gitu sih kira-kira. Nah, berarti yang B udah ya. Sekarang tinggal yang ini nih, apa? Yang A. Nomor tes 2 aja ya. Sama ya, kita bikin ini dulu apa? Kita bikin apa? Kerangkanya dulu ya.
Ini yang bagian A. Nah, jadi sama nih yang apa? Bentar, mana nih maksud? Oh, ini lepas dulu kali ya. Nah, yang yang A sama ya, inputannya ada n ya. Berarti kita punya variabel namanya n, tipenya integer. Nah, jadi pertama kan kita mau user masukin dulu nih n-nya berapa. Masukin dulu dia mau n-nya berapa. Habis sudah dia masukin kan, bentar ya, biar bagus gini aja ya. Habis dia udah masukin n-nya berapa kan kita mau baca itu sebagai variabel n. Nah, kalau misalnya dijalanin, masukkan n-nya ya. N-nya berapa? Misalnya 7. Nah, udah dia nggak ngapa-ngapain. Karena kan kita cuma suruh user masukin n-nya kan. Terus kita baca. Udah. Nah, terus gimana ya caranya? Oke, mungkin biar ini ya. Biar langkahnya jelas. Ini kan kalau kita masukin n-nya 5 kan jadi semacam matriks ya. Matriks yang barisnya ada 5, terus kolomnya juga ada 5. Gimana caranya kalau kita masukin n-nya 5, terus muncul ada 5 baris, ada 5 kolom. Kira-kira gimana caranya? Supaya gitu. Ya. Iya, nah caranya supaya pas kita masukin n-nya 5, itu tuh jadi ada 5 baris, ada 5 kolom. Nah, cara sederhananya sama, kita pakai perulangan juga. Nah, jadi kita tulisin dulu. Jadi for, karena kita ngelakuin perulangan, kita kan harus ada ini ya, indeks perulangannya. Ya, kita pakainya i aja ya. Jadi dari i sama dengan 1 sampai n, maka lakuin ya, begin n gitu ya. Nah, tapi ini kan cuma dari 1 sampai 5 ya. Anggaplah i itu baris kan. Jadi cuma ada baris 1 sampai 5. Kolomnya gimana? Kolomnya cuma 1. Ini kalau misalnya dijalanin ya. Oke, misalnya biar ketahuan isinya kita tulis write ya. Right. Iya, misalnya ya. Nah, ini kalau dijalanin tuh misalnya gini ya. Nah, itu cuma 1 2 3 4 5. Oh ya, maksudnya ini aja ya, write line aja ya. Nah, itu cuma ada 5 baris gitu. Supaya jadi 5 kolom gimana? Kita lakuin perulangan lagi. Jadi dari kan tadi perulangan i udah kita pakai nih. Kan kita nggak bisa pakai lagi. Jadi kita butuh indeks baru. Anggaplah j namanya ya. Jadi dari j sama dengan 1 ke n, kita lakuin perulangan lagi tuh. Supaya ada n baris sama n kolom. Gitu. Misalnya write apa ya? J aja misalnya ya. Nah, kalau kita jalanin, apa yang terjadi? Oh, dia ada 5, ini sebenarnya ada 5 baris 5 kolom ya. Cuman itu tuh nggak kebaca gitu. Supaya kebaca jadi 5 baris 5 kolom, di sininya kita kasih ini aja. Kita kasih apa? Enter kosong gitu ya. Nah, kalau kayak gini, ini udah jadi 5 baris 5 kolom. Belum ya? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. Di mana ya? Apa di sini ya? Ntar ya. Aku juga lupa matriks. Oh, belum ya? Ntar. For i sama dengan 1 to n. 1 2 3 4 5. Nah, kalau udah selesai, harusnya di sini write line ya. Coba deh, aku juga lupa nih. Nah, iya. Write line-nya di bawah ya, tapi tadi kok nggak bisa ya? Nih gitu. Jadi supaya jadi 5 baris 5 kolom pas kita masukin n-nya 5. Jadi gini ceritanya. Jadi kan kita mau 5 baris 5 kolom. Anggaplah i ini operator baris, j itu operator kolom. Atau dibalik juga nggak masalah, yang penting sama.
Nah, jadi pas I sama dengan 1, kita kan ini perulangan bersarang ya. Habis perulangan di dalamnya ada perulangan lagi. Jadi pas I-nya 1 kan kita akan tuliskan J sama dengan 1 sampai ke N gitu. Jadi pas I-nya 1 di dalam I sama dengan 1 itu akan dituliskan 1, 2, 3, 4, 5 karena dari J sama dengan 1 sampai N. Pas I-nya 2 sama kita tuliskan lagi 1, 2, 3, 4, 5 dari J sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi supaya ada spasi setiap barisnya itu, makanya di sini dikasih redline. Jadi udah nulis 1 kan pas I sama dengan 1, tuliskan 1 sampai 5 udah. Pas udah selesai, kan dia langsung ke bawah nih. Nah, dituliskan enter, udah tuliskan enter, sekarang masukin lagi I sama dengan 2. Pas I sama dengan 2, maka kita akan tuliskan J sama dengan 1 sampai 5. Udah, pas udah kasih enter lagi. Sekarang I-nya 3 gitu. Pas I-nya 3, tuliskan 1 sampai 5. Udah. Pas udah dikasih enter lagi. Nah, sekarang baris keempat. Pas baris keempat, kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Udah selesai, enter lagi. Nah, sekarang baris kelima atau baris terakhir, tuliskan 1 sampai 5. Udah ditulis, udah selesai gitu. Di enter. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi pas kita tulis N sama dengan 5, maka akan terjadi 5 baris sama 5 kolom. Nah, biar bagusan dikit ya, kita kasih spasi aja ya. Nah, gitu. Ya kalau dijalanin lagi misalnya, nah iya udah kayak gitu lah. Nah, tapi kan kita nggak mau nampilin ini kan, yang kita mau tampilin kan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Gitu ya, supaya polanya gitu gimana? Nah, berarti harus ada yang kita lakuin. Kan sederhananya, kalau barisnya 1 atau I-nya 1, kan dia ini, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya lempeng aja kan dari I sama dengan 1 sampai ke N. Tapi pas baris kedua kan udah nggak mulai dari 1 lagi kan, mulainya dari 2. Gimana tuh caranya supaya dia mulainya dari 2? Terus baris ketiga supaya mulainya dari 3, baris keempat supaya mulainya dari 4, baris kelima supaya mulainya dari 5. Udah sampai N, dia bakal ngulang lagi kan dari 1 kayak ini nih, 2, 3, 4, 5. Udah selesai sampai N, dia ngulang lagi dari 1. 3, 4, 5. Udah selesai sampai N, dia ngulang lagi dari 1. Nah, supaya kayak gitu tuh gimana? Berarti ya sama. Berarti udah di sini kita bikin kondisi lagi. Jadi jika kan ingat tadi pas baris pertama kan dia lempeng aja kan. Artinya dari I sama dengan 1 sampai ke 5. Berarti if I sama dengan 1, maka kita lakuin write J-nya gitu. Karena kan dia bakal ini nih, bakal sama nih. Nah, tapi gimana kalau misalnya bukan I sama dengan 1? Kan beda kan kondisinya. Maka kita bikin kondisi lagi. Jadi selain I-nya sama dengan 1, kita akan ngelakuin apa gitu. Nah, kira-kira kita akan tuliskan apa kalau I-nya tidak sama dengan 1? Atau bukan baris yang pertama? Apa kira-kira yang harus kita tulisin? Supaya output-nya jadi, misalnya di baris kedua output-nya 2, 3, 4, 5, 1. Gitu. Supaya kayak gitu tuh gimana berarti? Jadi mungkin kita bisa tulisin gini ya. Jadi kalau dia bukan baris pertama, kita mau nulisin dia sebagai apa? Supaya mulainya dari 2. Supaya mulainya dari 2 gimana? Kan gini. Gimana ya? Semoga bisa. Masih nggak bisa ya. Masih nggak bisa pakai ini aja ya. Kan gini nih, tadi kan J-nya sama dengan 1 sampai ke N. Kita kan nulisnya di dalam J kan? Nah ini, kita kan nulisnya kan di dalam J. Supaya dia tertulis dari apa? 2, 3, 4, 5, 1, gimana caranya? Berarti kan pas I-nya 1, dia harus tertulis 2. Gitu kan? Pas I-nya 1, dia harus tertulis 2. Pas I-nya 2, dia harus tertulis 3. Pas I-nya 3, dia harus tertulis 4. Pas I-nya 4, dia harus tertulis 5. Dan pas I-nya 5, dia harus tertulis pas J ya. Pas J-nya 1 dia tertulis 2, pas J-nya 2 tertulis 3, pas J-nya 3 tertulis 4, pas J-nya 4 tertulis 5, sama pas J-nya 5 tertulis 1.
supaya bisa kayak gitu gimana kira-kira? Nah, sederhananya kan gini. Yang 2, 3, 4, 5, 1 ini ada di baris keberapa? Ada di baris kedua ya, artinya pas I sama dengan 2. Nah, jadi kan kita punya ini nih, punya angka-angka I dan J. I-nya 2, J-nya 1, 2, 3, 4, 5. Gimana caranya supaya dia tertulis 2, 3, 4, 5, 1? Gitu. Nah, mungkin sederhananya kita bisa bikin gini. Jadi ini kita bisa tuliskan dulu write J. Write J, sorry. Write I ya. Tapi kalau kita tuliskan write I, yang tertulis ya cuma 2 semua. Karena kan semua elemen ini kan ada di baris kedua ya. Nah, gimana tuh supaya dia write-nya itu jadi 2, 3, 4, 5, 1. Kalau I kan dia bakal tertulis 2 semua kan. Karena kan mereka semua ini di baris yang sama atau di I yang sama, yaitu 2. Nah, gimana caranya supaya dia jadi 2, 3, 4, 5, 1? Oke, mungkin sederhananya kita bisa bikin gini nggak ya? J-nya kan makin tinggi ya. J dikurang I. Coba. J kurang I berapa? 1 kurang 2, min 1. Ditambah N coba. Atau N dulu ya. Coba, N-nya kan 5 ya. 5 dikurang 2 berapa? 5 kurang 2, 3 ya. Oh iya. Coba ini. Kayaknya bisa. Kita tuliskan N kurang I dikurang J. Berarti N-nya kan 5. 5 dikurang 2, 3. 3 dikurang 1, 2. Iya benar. Terus kalau pas J-nya 2, berarti 5 dikurang 2, 3. 3 dikurang 2. Tapi kalau 3 kurang 2 kan bukan itu ya, dia makin nurun ya malah ya. Harusnya apa ya? Biar sesuai kondisinya. Gimana nih? Ada yang punya ide nggak supaya dia jadi 2, 3, 4, 5 gitu? Kalau 5 kurang J, berarti N kurang J ya? N kurang J berapa tuh? Berarti 5 kurang 1, 4. 4. Nanti 5 kurang, ini makin kecil ya. J-nya itu kalau dikurang J malah makin kecil semuanya. Kan maunya makin besar tuh. Ditambah bisa nggak ya? Coba nih. J-nya kan 1. 1 ditambah berapa? Oh, J tambah I aja coba ya. Kalau J tambah I berarti gimana? 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3. Supaya mulai dari 1, berarti dikurang 1 boleh ya? Kalau dikurang 1. Pas J-nya 2, pas J-nya 1 misalnya. Pas J-nya 1, I-nya kan tetap nih 2 di baris ini. Berarti 1 tambah 2, 3. 3 kurang 1, 2. Benar. Pas J-nya 2, berarti 2 tambah 2, 4. Kurang 1, 3. Benar. Pas apa lagi? Pas J-nya 3, berarti 3 tambah 2, 5. Kurang 1, 4. Benar. Pas J-nya 4, berarti 4 tambah 2, 6. Kurang 1, 5. Benar. Oke. Tapi pas udah sampai ke N kan nggak bisa lagi kan kita lakuin itu. Karena dia mulainya dari 1. Nah, tapi sederhananya kita bisa bikin dulu nih. Kita bisa bikin J ditambah I dikurang 1. Gitu ya. Kalau J tambah I kurang 1, dia bakal tertulis 2, 3, 4, 5. Tapi pas di sini tertulisnya adalah 6 kan. Supaya dia tertulisnya 1 lagi gimana? Gimana tuh supaya tertulis 1 lagi? Mungkin supaya kayak gitu kan, pas di else-nya kita syaratin lagi. Jadi kita syaratin jika J itu 5 ya. Gimana bikinnya ya? Pas di hasilnya 5, itu kan di J sama dengan 4. Itu gimana ya bikinnya? Kan kita maunya pas dia tertulis 5 ya. Pas dia tertulis 5, kita maunya dia mulai dari 1 lagi. Gimana tuh? Tapi kan kalau di baris ketiga kan ya gini, 3, 4, 5, 1, 2, ya 3, 4, 5, 1, 2 ya. Berarti pas, ini kan J-nya 3 nih. Pas J-nya 3, dia 5. Gimana ya bikinnya? Apa janjian gini aja ya? Pas J dikurang I. J kurang I itu berapa sih? Jadi ntar ya. Ingat ada banyak
kondisi berarti ya? Nah, nanti kalau ada kondisi lagi kita bikin else di sini. Nah, gitu. Nah, gini ya, caranya supaya pas udah 5 itu kita ngulang dari satu lagi gitu. Ya, kita syaratinnya apa nih? J-nya apa ya? Gimana ya caranya biar ini? J tambah I kurang 1. Atau gini aja ya. Jadi jika J tambah I kurang 1 kecil sama dengan N. Di pas lagi J tambah 1 kurang I kecil sama dengan N, maka kita tuliskan J tambah 1 kurang J tambah I kurang 1 gitu. Karena kan tadi kalau misalnya J tambah 1 kurang J tambah I kurang 1-nya 6, kan kita nggak bisa tuliskan 6 kan? Kita kan harus tuliskan 1. Nah gitu. Ya, jadi bisa gitu deh kayaknya. Jadi selagi J tambah I kurang 1 kecil sama dengan N, maka kita akan tuliskan J tambah I kurang 1. Tapi kalau misalnya udah lebih besar dari N, kan kita nggak bisa tuliskan itu kan. Jadi kalau misalnya ini di run, apa hasilnya? 5 misalnya. Ya iya, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 5. Nah, kan kita belum bikin kondisi untuk yang kalau lebih besar dari N ya. Kan kita maunya 2, 3, 4, 5, 1. 3, 4, 5, 1, 2. Terus 4, 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 4. Nah, gimana caranya supaya ada 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 itu gimana caranya? Mungkin kita bisa tuliskan apa ya? Supaya supaya mulai dari 1 lagi gimana ya caranya? Mungkin supaya mulai dari 1 lagi gimana tuh caranya? Kalau kita tuliskan kayak gini dah. Gini ya. Kalau kita ambil yang contoh baris kedua tadi, pas J-nya 5, kan kita mau hasilnya 1 ya. Gimana caranya supaya pas J-nya 5, dia hasilnya 1? Apa yang harus kita lakuin? Oh, bisa gini nggak sih? J dikurang N aja, bisa nggak ya? Pas J-nya 5. J-nya 5, 5 kurang 5, oh nggak bisa ya? Oh, atau jangan ini aja nih. Ini dikurang N. Coba. J tambah 1, 5 tambah 2, 7. 7 kurang 1, 6. 6 supaya jadi 1, kita kurang dengan N-nya. N-nya kan 5. Gitu. Ya bisa nih kayaknya. J tambah I kurang 1 dikurang N. J tambah I kurang 1 dikurang N. Nah, gitu. Coba deh. Pas ini, misalnya pas di baris ketiga. Nah, ini kan pas J sama dengan 4 ya. Pas J sama dengan 4, kita kan hasilnya maunya 1 kan. Gitu. Jadi J tambah I misalnya. Itu kan baris ketiga ya. Berarti 4 tambah 1, 7. 7 kurang 1, 6. 6 kurang N-nya yaitu 5. 6 kurang 5, 1. Nah, pas J sama dengan 5, kita kan maunya hasilnya 2. Berarti 2 tambah 3, 5. 5 kurang J tambah I. Sorry, ini J-nya 5 ya. 5 kurang 5 tambah ya. 5 tambah 3, 8. 8 kurang 1, 7. 7 kurang N yaitu 5. 7 kurang 5, 2. Iya benar 2 ya. Berarti ini J tambah I kurang 1 terus dikurang N. Coba ya kita jalanin ya. N-nya 5. Iya 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 1. 3, 4, 5, 1, 2. 4, 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 4. Nah kalau kita masukin angka lain misalnya berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ya kira-kira gitu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari yang ini? Ini udah lumayan ngebingungin ya sebenarnya. Gimana? Ada yang mau ditanyain mungkin?
Jadi sebenarnya yang susah itu nemuin polanya ya. Kayak ini kenapa bisa J tambah 1, J tambah I kurang 1 kurang N, J tambah I kurang 1, ini J aja gitu. Itu sih apa bikin polanya gitu. Itu sih yang sulit kayaknya. Ya memang itu yang sulit. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tapi kayaknya ada cara lain sih selain ini. Ini kan kita ngulangnya 2 kali kan, sesuai baris dan kolom gitu. Tapi kayaknya ada cara lain mungkin yang lebih sederhana. Mungkin dari cara satu dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya enggak, kita coba cara keduanya gitu. Gimana? Ada nggak yang mau ditanyain dulu? Jadi sebenarnya yang yang paling seru tuh di perulangan karena ini perlu logikanya gitu. Apalagi kalau udah perulangannya bersarang gini ada for, di dalamnya ada for lagi, terus disyaratin lagi di dalamnya. Nah itu sih yang bikin bingung kadang. Ya, kalau nggak ada kita coba ini ya kita coba cara lain ya. Kalau tadi kan perulangannya bersarang tuh, ada perulangan di dalam perulangan. Nah, kalau sekarang kita coba yang lain ya. Jadi gimana tuh? Misalnya tadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat yang baris pertama kan lempeng aja tuh. Terus ini 2, 3, 4, 5, 1 gitu kan. 3, 4, 5, 1, 2. Nah, supaya bisa gitu tuh gimana? Kita bisa bikin gini aja ya. Nah, kita bisa bikin perulangan lagi. Tapi kalau tadi perulangan bersarang, mungkin sekarang perulangannya nggak bersarang ya. Jadi dari I sama dengan 1 sampai N. Sampai N kita akan lakuin. Nah, kita akan ngelakuin sesuatu. Tapi terus kita bikin syarat di dalamnya. Jadi jika dia baris pertama atau I sama dengan 1 gini. Nah, maka kan baris pertama kan itu ya, sederhana ya. Maka kita tuliskan ini aja. Maka kita akan lakuin pas I sama dengan 1 kita kan lakuin perulangan ya. Dari 1 sampai 5. Kita tahu 1 sampai N. Tapi karena tadi udah udah pakai indeks perulangannya I kan nggak bisa lagi tuh kita pakai I. Jadi kita pakai J aja ya. Kebetulan tadi J udah kita definisiin kan. Nah, gini nah, coba ya. Write J. Ini bikin N siapa? Oh ya, di sini else J. Oke. Nah, jadi kalau tadi kan ini perulangannya langsung 2 ya. Jadi for langsung for lagi. Kalau ini enggak, for dulu. Jadi dari baris pertama sampai baris ke N. Nah, terus ditanya, apakah barisnya baris pertama? Jika iya, kalau barisnya baris pertama, kita cuma ngelakuin perulangan lagi. Ngelakuin perulangannya dari 1 sampai N. Karena kan kalau baris pertama, tulisannya kan tinggal 1, 2, 3, 4, 5 kan, dari 1 sampai N. Nah, jadi kalau di run, mungkin ini yang keluar cuma isi baris pertama gitu. Yang isinya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Coba ya. Nah iya, cuman baris pertama 1, 2, 3, 4, 5. Ya mungkin biar bagusan dikit kita kasih spasi lah dulu. Nah, terus gimana kalau baris lainnya? Kalau baris lainnya, mungkin kita bisa lakuin ini ya. Sama kalau baris lainnya pun kita juga harus tetap ulang kan. Ulang dari J sama dengan 1 sampai, oh jangan J sama dengan 1. J sama dengan 2 aja ya, boleh ya? Kita mulai dari J sama dengan 2 sampai N. Bisa nggak? Bisa nih, tapi yang terjadi nanti cuma tertulis 2, 3, 4, 5, satunya belum. Coba ya. Kita tuliskan. Kita akan tuliskan
si J-nya doang coba ya. Ini biar ada bagusnya kita spasiin dulu. Oh, ini belum, bentar. Ini belum ada ini ya. Nah, ini coba. Iya, cuman ini belum ada apa enter ya. Supaya ada enternya. Di mana kita taruh enternya ya? Kalau karena dia 1, kita kasih di sini aja ya enternya. Ya jangan dah. Di sini. Ya. Right. Dan supaya ada enternya nih. Tadi kan nggak ada enternya tuh, jadi agak sulit bacanya. Nah, ini kita kasih enternya di sini aja. Nah, coba misalnya berapa 5 tadi ya? Nah iya, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Oh, ini masih 2, 3, 4, 5 ya? Bukan J sama dengan 2 ya, tapi J sama dengan I ya. Kan kalau dia baris kedua mulai dari 2, baris ketiga mulai dari 3, baris keempat mulai dari 4, baris kelima mulai dari 5. Nah, coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 5. Nah, cuman kan belum ketulis ininya. Si siapanya tuh. Habis 2, 3, 4, 5. Kan kita mau satu lagi ada gitu. Pas 3, 4, 5, kita mau ada 1 dan 2 lagi gitu. Pas 4, 5, kita mau ada 1, 2, 3 lagi. Nah, supaya kayak gitu tuh gimana berarti? Kita tuliskan lagi aja ya. Tapi di mana ya? Bentar, kita pikirin dulu ya. Jadi kalau barisnya tidak sama dengan 1, kita tulisin. Cuman dia cuman berhenti sampai 5. Supaya mulai dari 1 lagi, gimana caranya? Apa ini else if aja ya? Oh ya, ini kita bikin else if aja ya. Jadi, selagi itu kan tadi syarat pertama kalau dia baris pertama ya. Sekarang kan baris kedua, tapi baris apa ya? Else if I lebih besar dari 1 dan apa nih? Dan apa ya kira-kira? Tapi kalau dan nggak bisa ditulis kayak gini ya, harus ada tanda kurungnya. Dan apa ya? Dan jangan di sini. Kalau di sini malah makin pusing kita mecahnya. Di sini aja ya. Jadi di dalam for ini kita bikin aja syaratnya lagi. Jadi if bisa nggak ya? Ini supaya ketulis 1 2 1 2 itu ya. Gimana nih caranya? J sama dengan 1 tuh N. Perulangan itu bingung ya. Kita jangan di sini dah kayaknya. Nggak bisa nih kayaknya. Tapi di sini aja ya. Kan supaya ada bingung ya. Supaya ketulis 1 tuh gimana ya caranya? J sama dengan 1 sampai bisa sampai sini aja. Sampai I kurang 1. Kan gini nih, pas baris kedua kan kita mau ada angka 1 kan. Berarti kita mau ngulang dari 1 sampai barisnya dikurang 1. Barisnya kan 2. 2 kurang 1 kan 1. Jadi cuma ketulis dari 1 sampai 1 ya ketulis 1 gitu. Pas baris ketiga kita mau ada 1 dan 2. Berarti pas I sama dengan 3, dia akan ngulang dari 1 sampai 3 kurang 1, 2. Maka akan tuliskan 1, 2. Pas barisnya 4, kan akan tertulis 4, 5, 1, 2, 3. Berarti kita ngulangin dari 1 sampai barisnya 4 dikurang 1. Dari 1 sampai 3. Nah gitu ya. Nah oke, sekarang kita coba ya. Jam berapa Pak? Jam 6. Oh. Tinggal ya buka pokok atau ya. Iya. Kita tuliskan apa si J-nya ya.
Ya, ini bingung-bingung juga ya sebenarnya. Ya, coba nih kita coba ya. N-nya 5. Iya benar. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 1 2 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4. Cuman biar bagusan dikit kita kasih spasi. Nah, gitu. Bakal ini ya, bakal keluar output yang sesuai ya. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1. Coba kita coba yang lebih besar. 7. Ya, sesuai ya. Nah, gitu. Ternyata untuk satu soal yang sama gitu, kita bisa coba beberapa algoritma nih. Sama yang soal B tadi kan juga ada 2 ya. Ini juga bisa nih. Mau pakai 2 perulangan bersyarat. Mandi dulu nanti ya. Iya, perulangan bersyarat 2 kali atau perulangannya sekali, cuman di dalamnya disyaratin terus ngulang lagi gitu. Gitu sih. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyain mungkin? Atau nggak ada? Gimana? Ya sebenarnya kalau secara materinya sederhana ya. For itu dari sesuatu yang udah pasti, misalnya dari 1 sampai 5 atau 1 sampai N. Terus repeat until dia itu akan ngulang minimal sekali, pengecekan di akhir, dan terus berjalan selagi pernyataan bernilai salah. Terus kalau while itu pengecekan kondisi di awal dan akan berjalan selagi benar gitu. Mungkin secara materinya sederhana, cuman kasus soalnya kan bisa bermacam-macam ya, dan kadang itu yang bikin pusing. Kenapa harus misalnya ini, kenapa harus dari 1 sampai N, dari I sampai N, terus ngulang lagi dari 1 sampai I kurang 1. Kenapa dituliskan J tambah I kurang 1 gitu ya. Mungkin itu sih yang bikin bingung. Nah gitu, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Bang, boleh ulang nggak yang dari else ke bawah? Else ini ya? Ya, Oke. aku masih belum paham gitu. Nah, tadi kan kalau dia baris pertama kan ini ya, kita tulisin lempeng aja kan dari 1 sampai N. Nah, ini. Jadi pas dia baris pertama, kita tinggal tulisin dari 1 sampai N udah. Tapi ini kan if I sama dengan 1, else. Else itu kan artinya barisnya selain 1 kan. Berarti baris kedua, 3, 4 sampai ke N. Jadi kalau barisnya selain 1, kita akan mulai ini. Kita lakuin perulangan dari baris dari apa? Dari J sama dengan I sampai N. Kenapa? Karena pas baris kedua, dia kan mulainya dari angka 2. Pas baris kedua, dia kan mulainya dari angka 2, sesuai barisnya gitu ya. Pas baris ketiga, dia mulainya dari angka 3. Pas baris keempat, dia mulainya dari angka 4. Pas baris kelima, dia mulainya dari angka 5. Nah, itulah kenapa kita bikin di sini for J sama dengan 1 sampai N. Jadi 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 4, 5, 5. Jadi sampai N aja gitu. Nah, tapi gimana caranya pas udah N itu, dia ngulang dari 1 lagi. Gimana? Nah, jadi kita bikin perulangan lagi. Jadi, dari for J sama dengan 1 sampai I kurang 1. Kenapa kita bisa mikirnya I kurang 1? Karena pas baris kedua, dia ngulangnya cuma sekali. Pas baris ketiga, dia ngulangnya dari 1 sampai 2. Pas baris keempat, dia ngulangnya dari 1, 2, 3. Jadi supaya kondisi-kondisinya kayak gitu, pas baris ketiga dia ngulang 2 kali, maka kita tuliskan for J sama dengan 1 sampai I kurang 1. Artinya 3 kurang 1 kan 2. Jadi pas baris ketiga, dia akan nuliskan 1, 2 lagi gitu. Pas baris keempat, berarti J sama dengan 1, 2, I kurang 1, 4 kurang 1, 3. Berarti dari 1 sampai 3. Jadi di baris keempat itu akan ada tambahan 1, 2, 3. Nah, kira-kira gitu. Gimana?
Paham, Bang. Oke. Makasih. Ya. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi, sampai sini aja ya. Gimana nih? Nah, nanti apa? Codingannya aku kirim lah nih di grup ya kali ya. Nanti rekamannya juga ada aku kasih linknya di grup. Oke, kalau nggak ada ya udah sampai sini aja ya. Makasih semuanya yang udah hadir. Aku end meeting ya. Makasih, Bang. Yoi.